Di segmen sebelumnya, kita telah mengenal bahwa tumbuhan jagung berkembang biak dengan cara generatif. Nah, sebelum menjelaskan perkembangbiakan generatif, maka kita lihat dulu bagian-bagian bunga berikut ini. Yang pertama ada mahkota bunga yang berwarna pink. Yang kedua itu ada kelopak bunga. Yang ketiga bakal biji. Yang keempat itu tangkai bunga. Yang kelima ada kepala sari. Yang selanjutnya tangkai kepala sari. Kemudian ada kepala putih dan tangkai kepala putih. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang ini disebutnya mahkota bunga. Kemudian ini disebutnya kelopak bunga. Kemudian selanjutnya yang ini di tengah adanya bakal biji. Kemudian di bawah disebut tangkai bunga. Kemudian ada kepala sari. Kemudian tangkai kepala sari. Kemudian kepala putih. Dan terakhir tangkai kepala putih. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pertama, proses penyerbukan yaitu meletaknya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Selanjutnya, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Dari pembuahan adalah zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi lembaga. Kemudian lembaga menjadi bakal biji menjadi biji. Kemudian biji menjadi bakal buah, dan bakal buah akan menjadi daging buah dan menjadi buah. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih dengan sendirinya atau di bunga yang sama. Jadi benang sari jatuh ke kepala putih di bunga itu. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putih di bunga yang lain namun masih satu tumbuhan. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain. Bunga tersebut yang berbeda tumbuhan atau pohon tapi masih satu jenis. Jadi ada 2 pohon, jadi benang sari jatuh ke kepala putih di pohon yang lain tetapi masih satu jenis. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi apabila jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain yang sudah berbeda jenisnya. Jadi berbeda jenis bunganya. Sekali lagi dibagi menjadi 4, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kemudian jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan oleh air. Jadi penyerbukan ini dibantu oleh air. Jadi serbuk sari akan jatuh ke kepala putih dengan bantuan air. Salah satu contoh tumbuhan yang dibantu oleh air adalah hidra. Yang kedua, penyerbukan oleh angin. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putih dengan bantuan angin. Salah satu contoh tumbuhannya yaitu jagung, rumputan atau kelapa. Kemudian penyerbukan oleh hewan atau serangga. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putih dibantu oleh
aktivitas hewan atau serangga seperti burung pemakan nektar, kupu-kupu, lebah, dan yang lainnya. Salah satu contoh tumbuhannya yaitu durian dan kamboja. Kemudian penyerbukan oleh manusia. Penyerbukan oleh manusia juga disebut penyerbukan buatan, karena pada umumnya tumbuhan yang dibantu penyerbukan dibutuhkan oleh manusia. Contoh penyerbukan yang dibantu oleh manusia: anggrek, vanili, dan salak. Nah, itulah penjelasan tentang perkembangbiakan generatif. Untuk latihannya, kalian boleh kerjakan di deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.